jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kudus di hidupku saat ini. Ku percaya Kau berkuasa. Ku percaya Kau ajaib, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di hidupku. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan firman Allah dan belajar lebih dalam lagi bagaimana sebetulnya kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu yang dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Agar supaya Roh Kudus betul-betul bisa maksimal memimpin, menuntun kita untuk berjalan di jalur rencana Allah yang merupakan divine destiny bagi kita semua. Maka kita harus mau menggunakan pikirannya Roh Kudus, perasaannya Roh Kudus, kemauannya Roh Kudus. Bukan pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, ataupun kemauannya sendiri. Sebab apa? Justru sebaliknya, ketika kita pakai pikiran sendiri, tidak akan sampai pada hari depan yang penuh harapan itu. Karena hari depan yang penuh harapan itu sudah direncanakan Allah bagi kita semuanya sebagai suatu destiny, itulah destination-nya. Tetapi kita tidak tahu arahnya, jalurnya, dan sebagainya. Karena kita memang tidak maha tahu. Tapi ada satu yang maha tahu, yaitu Roh Kudus. Baiklah dia diberi kesempatan untuk memimpin. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan tidak mau pakai pikirannya sendiri. Nah, pagi hari ini kita akan lihat sebuah contoh. Bagaimana seorang yang pakai pikirannya sendiri. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5, diceritakan di sana ada seorang yang bernama Naaman. Dan kita tahu kisahnya bagaimana kemudian Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Setelah Naaman ini sembuh, dia balik lagi ke rumah Elisa. Tentunya sebagai ungkapan terima kasih, maka Naaman menyediakan hadiah-hadiah untuk Elisa. Tetapi sayang sekali,
Elisa menolak semua itu. Coba mungkin kita lihat dulu ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita ya. Jadi jelas kita melihat di sini bahwa Elisa menolak hadiah dari Naaman tersebut. Sekalipun ini adalah sesuatu yang dengan penuh kerelaan, keikhlasan diberikan kepada Elisa oleh Naaman. Tetapi Elisa menolak, walaupun Naaman tetap mendesaknya. Ya sudah, akhirnya Naaman pulang. Singkatnya demikian. Nah, sekarang kita maju ayat 20. Kita lihat apa yang terjadi. Dikatakan, "Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Seperti sudah kita bicarakan tadi, bahwa Naaman sebetulnya ingin memberi hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada Elisa. Namun Elisa menolaknya. Nah, Gehazi yang mengetahui hal ini mulai jalan pikirannya. Dikatakan dalam ayat 20 tadi, bagaimana dia berpikir,
Wah, sayang sekali nih. Hadiah yang istimewa seperti itu nggak diterima. Padahal itu kan hadiah legal. Nggak mencuri, nggak merampok, tidak memeras. Itu diberi kok. Kenapa ditolak? Pikirannya jalan. Nah, pikiran yang jalan seperti inilah kemudian akan membuat dia mulai bertindak. Dikatakan tadi, wah sayang sekali. Dalam ayat 20, aku akan mengejar Naaman. Aku akan membuat suatu cerita demi supaya hadiah itu bisa diterima. Kalau Elisa tuanku tidak mau terima, ya sudah. Aku nanti akan menerimanya. Nah, terjadilah kemudian Gehazi mengejar rombongan Naaman, dan kemudian dia mengatakan, ternyata ada nabi juga yang perlu diberi. Makanya tuanku Elisa menyuruh aku mengejar Pak Naaman. Naaman saking sukacitanya dan dia penuh keikhlasan, tidak masalah, ambil, silahkan ambil. Dan diberikanlah kepada Gehazi. Tetapi apa yang terjadi? Gehazi tidak pernah membayangkan kalau ternyata si Elisa tahu. Ya walaupun bukan secara fisik, kalau kita baca ini, taunya Elisa itu adalah secara spiritual. Nah, akhirnya Gehazi menanggung akibat dari perbuatannya itu. Yang muncul dari pikirannya sendiri. Sehingga dia mengidap penyakit kusta yang sama seperti yang dialami oleh Naaman. Coba kita bayangkan, Naaman sembuh dari kusta, loh kok malah Gehazinya sakit kusta? Nah, ini kan konyol sekali seperti ini. Sangat disayangkan. Gehazi itu sehat, tidak ada masalah. Nah, ini semua terjadi karena apa? Pakai pikirannya sendiri. Itulah sebabnya kita selalu dibimbing untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita tidak dipimpin Roh Kudus, ya ini hasilnya. Ini yang terjadi. Bukan malah beruntung, tapi malah rugi. Ruginya malah berlipat-lipat. Oleh karena itu, mari saat ini kita memahami ya, bahwa kita diberi pikiran oleh Tuhan bukan untuk digunakan semau kita, tapi pikiran ini digunakan untuk melaksanakan apa yang menjadi kemauan Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita tidak dijadikan sebagai robot oleh Tuhan. Kita tetap sebagai pribadi yang punya pikiran. Antara lain contoh ya. Pikiran kita digunakan untuk menulis,
para penulis Alkitab menulis ya pakai pikiran mereka. Pakai perasaan, pakai kemauan mereka, nulis. Bentuk hurufnya, tata bahasanya, semuanya sesuai dengan karakter si penulis itu. Tetapi kalau saudara baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16, para penulis itu dituntun Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman Allah yang kita imani ini. Nah, bukan berarti penulis itu robot. Roh Kudus katakan tulis A, tulis B, dan seterusnya. Bukan. Mereka pakai pikirannya untuk melaksanakan apa yang menjadi kemauan Roh Kudus. Jadi, kita harus mengerti, pikiran diberikan Tuhan bukan untuk dipakai semau-maunya sendiri, tapi untuk melaksanakan tuntunan Roh Kudus. Nah, kembali kepada Gehasi ini tadi. Sayang sekali. Dia pakai pikirannya sendiri. Ya, waktu itu mungkin Gehasi belum mengenal tema fullness of the Spirit. Ya, belum ada Efesus ini. Tetapi ini merupakan contoh yang jelas ketika seseorang cuma pakai pikirannya sendiri dan tidak pakai tuntunan Roh Kudus, tidak ada hari depan dalam hidupnya. Yang ada hanyalah malapetaka dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu mari saat ini tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tidak pakai pikirannya sendiri. Ketika Gehasi pakai pikirannya sendiri, maka mulailah ada suatu rancangan tertentu. Loh, padahal rancangan Allah sudah diberikan. Tapi ketika kita pakai pikiran sendiri, maka kita akan menciptakan suatu rencana baru. Nah, inilah yang dikatakan melenceng dari jalur rencana Allah. Dan kalau sudah melenceng, nggak ada hari depan di sana. Seperti apa yang dialami oleh Gehasi. Setelah dia berpikir, wah sayang ya kalau nggak diterima. Gimana ini dan seterusnya. Oke, mulailah dia merencana. Aku akan mengejar rombongan Naaman. Kalau di dalam bahasa populernya itu begini, tak tututi. Nah, ya. Waktu mengejar, nututi rombongan, mungkin belum salah. Tapi itu sudah merupakan langkah dari rencana baru. Rencana yang berbeda, yaitu rencana yang melenceng tadi. Dan betul, setelah dia mengejar, nututi, apa selanjutnya? Ngarang cerita, berbohong. Nah, semakin jauh melencengnya. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau selalu diingatkan jangan pakai pikiran sendiri, itu serius akibatnya, fatal. Seperti Gehasi ini. Dia pakai pikirannya sendiri, berpikir dia gimana. Akhirnya buat rencana baru. Yang diperoleh bukan berkat, malah petaka. Mari pagi hari ini kita betul-betul menyadari hal ini.
Dan kita selalu minta Roh Kudus tuntun kami dalam segala hal. Supaya jangan sampai aku melenceng keluar dari jalur rencanamu yang merupakan suatu divine destiny. Supaya aku bisa fulfilling divine destiny. Dengan pimpinan Roh Kudus, inilah fullness of the Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini. Rencanamu adalah hari depan yang penuh harapan. Namun kami butuh tuntunan Roh Kudus. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Kendalikan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami sehat. Kami diberkati berkelimpahan. Kau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.